Kau juga ikut turun. Melihat Su Huo hendak terbang keluar dari panggung pertempuran, dia pun meraung. Alis dan tanduk tunggalnya bersinar. Dia benar-benar terbang keluar dan berubah menjadi pedang dan menebas Tian Jiao dari klan Bingpo. Ah! Tian Jiao dari klan Bingpo menjerit dan terkena pukulan. Dia mundur tiba-tiba bersama Su Huo dan keduanya jatuh dari panggung pertempuran. Setelah Su Huo jatuh dari panggung, dia batuk darah dan segera mengambil pil penyembuh dan meminumnya. Tian Jiao, seorang pria kuat dari klan Bingpo, terluka lebih serius dan hampir jatuh. Seorang pria kuat dari klan Bingpo bergegas menyelamatkan hidupnya. Kali ini, kedua belah pihak kalah. Tian Jiao, seorang anggota istana surgawi Jiu Jue, mengalahkan mereka berempat. Setelah perang, 9 Jue Tian Wang Fu mengirim Tian Jiao lain, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Su Huo. Pihak Qin Tian Xingyu, kali ini mereka belajar untuk patuh. Mereka menggunakan cara konsumsi. Awalnya, mereka tidak berusaha untuk menang, tetapi menghabiskan kekuatan sihir pihak lain. Dengan cara ini, ketika Qin Tian Xingyu mengalahkan dua orang berturut-turut, orang ketiga dan pihak lainnya sama-sama terluka. Dengan cara ini, masih ada 7 orang yang tersisa di Istana Surgawi 9 Jue. Dan domain Qin Tian Xing, memakan 7 orang, meninggalkan 11 orang. Kesenjangan jumlah orang antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit, dan situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan bagi wilayah Qin Tian Xing. Selanjutnya, aku akan melakukannya. Sebuah suara dingin terdengar, 9 Jue Tian Wang Fu, Qin Wuyu melangkah ke atas panggung. Mereka telah mengirim beberapa putra dewa. Mata semua orang tertuju. Qin Wuyu jatuh di panggung pertempuran, dan matanya langsung tertuju pada Lu Ming. Nak, turunlah dan lawan aku. Minuman dingin Qin Wuyu, pembunuhan dingin, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melakukannya. Lu Ming berbicara dengan ringan, dan tidak berniat untuk bergerak. 9 Jue Tian Wang Fu, pasti ada Tian Jiao yang lebih kuat, saat ini, itu tidak cocok untuknya. Saat ini, dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya terlalu dini. Hanya ketika dia mengambil tindakan pada saat kritis, dia dapat menentukan dunia dengan satu gerakan. Perang ini terkait dengan keselamatan wilayah Qin Tian Xing. Secara alami, Lu Ming tidak akan impulsif. Lu Ming berpikir bahwa Lu Ming takut pada orang lain. Aku tidak memenuhi syarat untuk membiarkanmu melakukannya. Hahaha, aku tidak tahu apakah kamu sombong atau bodoh. Qin Wuyu tertawa dengan tatapan dingin di matanya. Dia bertanggung jawab atas keberadaan produk dan kekuatan ilahi. Lu Ming mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Lu Ming melakukannya. Itu konyol. Kebenaran yang kukatakan, Lu Ming berkata dengan ringan. Ini, tidak tahu malu. Sekarang, orang-orang di wilayah Qin Tian Xing secara alami berdiri di pihak Lu Ming, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa Lu Ming benar-benar tidak tahu malu. Jelas tidak berani menyerang, tetapi mengatakan bahwa pihak lain tidak memenuhi syarat untuk diserangnya. Pada awalnya, pihak lain adalah karakter yang menghancurkan pasukan bersama Chang Yan. Karakter seperti itu tidak cukup bagi Lu Ming untuk bergerak. Membual besar, tentu saja, orang-orang hanya berpikir begitu. Pada saat ini, mereka tidak akan membantu Qin Wuyu untuk memaksa Lu Ming. Kamu bisa mengatakan apa saja untuk hidupmu. Qin Wuyu sangat marah, tetapi Lu Ming tidak melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain melihat yang lain dan meraung, siapa yang akan bertarung denganku? Siapa yang akan kita kirim? Peri es, api merah, pinus ajaib, sihir 9 malam dan yang lainnya untuk berdiskusi. Qin Wuyu ini, kekuatannya sangat kuat, aku tidak yakin tentang dia. Chang Yan menghancurkan pasukan dan mengerutkan kening. Tentu saja, mereka mendiskusikannya dengan suara. Menurutku, kita tidak boleh menyia-nyiakan keunggulan jumlah kita. Biarkan mereka menghabiskan kekuatan orang ini terlebih dahulu, baru kita bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Jalan 9 Malam Iblis. Sekarang, mereka berjumlah 11 orang. Selain Bing Xian, Qi Yan, Mo Song, Mo Jiuye, Kendo Wuji, Chang Yan, Lu Ming, dan 5 orang lainnya, semuanya adalah 6 orang suci Dewa Langit. Mereka pasti tidak terkalahkan oleh kesombongan Sang Qin Wuyu, tetapi mereka dapat menghabiskan kekuatan ilahi mereka. Jika menyangkut gulat dan menghabiskan kekuatan satu sama lain,
Tentu saja, itu adalah klan jiwa es. Jalan 9 Malam Iblis tersenyum tipis. Wajah peri es sedikit muram, dan peradangan merah dan pinus iblis jelas-jelas berniat jahat. Sekarang sangat berbahaya membiarkan orang menghabiskan kekuatan ilahi Qin Wuyu. Jika seseorang ceroboh, akan ada risiko jatuh. Ya, menurutku juga begitu. Tidak ada yang lebih cocok untuk menghabiskan kekuatan daripada klan Bingpo. Jalan 9 Malam Iblis juga mengikuti. Beberapa orang berbicara terus-menerus, peri es juga tidak berdaya. Danau es, serahkan saja, ingat, hati-hati, hanya bertarung satu sama lain, situasinya salah, cepat turun ke peron dan akui kekalahan. Bing Xian menatap seorang pemuda berkebangsaan Bingpo. Bagus. Danau es mengangguk, lalu melompat ke peron, dan Qin Wuyu berdiri jauh. Bagaimana kamu bisa mengirim sampah seperti itu untuk bertarung denganku? Apakah kamu ingin menghabiskan kekuatanku terlebih dahulu? Oh, itu konyol. Qin Wuyu mencibir dan melihat melalui ide-ide Bing Xian dan yang lainnya. Mil beku. Danau es memimpin untuk menembak platform pertempuran dengan satu tangan, dan hawa dingin yang tak berujung keluar, membekukan seluruh platform pertempuran, dan di mana-mana ada pedang es yang sangat tajam, yang dimasukkan terbalik di platform. Wah, wah, wah. Kemudian, pedang es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan menuju ke arah Qin Wuyu. Aku akan menghancurkannya jika kamu sedikit serangga. Qin Wuyu minum dengan dingin, dan tubuhnya meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa dan kekuatan ilahi yang mengerikan, membentuk gelombang kekuatan ilahi, yang ditumbuk keluar. Sentuh, sentuh, sentuh. Pedang es, termasuk es di sekitarnya, meledak dalam sekejap. Tinju 7 luka. Qin Wuyu melangkah maju dengan tinju ke arah danau es. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua es di tempat kekuatan tinju itu lewat, semua es pecah berkeping-keping dan terbang ke sekeliling. Terus menekan ke arah danau es. Potong dengan pedang es. Danau es itu minum begitu banyak sehingga tangannya kosong dan tertahan, dan hawa dingin yang tak berujung berkumpul untuk membentuk pedang es yang besar, yang ditebas melawan kekuatan tinju Qin Wuyu. Ledakan. Pedang es itu dipotong di atas kekuatan tinju, dan guncangan hebat terjadi. Pada saat berikutnya, tubuh Bing Hu terguncang, dan pedang es di tangannya meledak. Tubuhnya mundur dengan liar dan dia batuk darah di udara. Keduanya juga 6 dewa, tetapi yang satu mengendalikan kekuatan ilahi dan yang lainnya mengendalikan kekuatan ilahi. Perbedaan besar dalam kekuatan tempur memang menakjubkan. Danau es, yang sama sekali tak terkalahkan, benar-benar hancur. Bunuh. Qin Wuyu minum dengan dingin, tubuhnya berubah menjadi pita, dan bergegas ke danau es. Tidak, danau es, mundur dari panggung. Wajah peri es berubah drastis, dan dia dengan cepat memberikan suara kepada danau es. Danau es juga merupakan guncangan besar, operasi penuh kekuatan sihir, ingin mundur, bergegas menuruni panggung. Tetapi dia baru saja dipukul, dan sosoknya tidak begitu fleksibel. Ketika dia ingin mundur, sudah terlambat. Bunuh. Qin Wuyu berteriak, dan tinjunya tiba-tiba berayun keluar. Tinjunya mengerikan. Dia keluar dari tubuhnya dan membunuhnya ke danau es. Dalam sekejap mata, kekuatan tinjunya berada di depan danau es. Dalam hal ini, danau es hanya bisa menahannya. Di depannya, dia meletakkan perisai, yang semuanya terbuat dari es, dengan 9 lapisan. Namun, danau es telah meletakkan pertahanan berlapis-lapis seperti itu, tidak dapat mengubah tujuannya sendiri. Ledakan, ledakan. Ketika kekuatan tinju 7 luka Qin Wuyu berguling ke bawah, 9 lapis perisai es meledak satu demi satu. Sentuh. Tinju itu menghantam danau es. Danau itu menjerit, dan tubuhnya menghantam panggung pertempuran dengan keras. Tulang-tulangnya patah. Tubuhnya seperti genangan lumpur, tergeletak di tanah dengan darah mengalir keluar. Tapi dia belum mati. Namun, Qin Wuyu tidak menyerah. Dia memegang tombak di tangannya dan melemparkannya ke arah danau es. Puff! Tombak itu langsung menembus bagian tengah alis danau es. Kali ini, danau itu jatuh sepenuhnya. Sialan! Bing Xian meraung, menatap Qin Wuyu, dan meraung, baru saja, dia telah dikalahkan. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Di tanganku, kegagalan berarti kematian. Qin Wuyu berkata dengan dingin. Kamu, Bing Xian sangat marah. Kekalahan yang baik adalah kematian. Aku akan membunuhmu.
Chang Yan menghancurkan pasukan dengan raungan dan bergegas ke platform pertempuran. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan napas panas. Sudah waktunya bagimu untuk mengirim sampah ke kematian, berpikir itu akan benar-benar menghabiskan kekuatanku. Sungguh delusi. Qin Wuyu mencibir. Bunuh. Chang Yan menghancurkan pasukan dan meraung, membakar seluruh tubuhnya dan membunuh Qin Wuyu. Tinju 7 luka. Qin Wuyu menggunakan tinju 7 luka untuk melawan Chang Yan. Terakhir kali mereka bertarung, tidak ada perbedaan di antara mereka. Kali ini, pertempuran sengit bahkan lebih tragis. Ledakan. Tanda seru. Ledakan. Serangan kedua pria itu semuanya mendominasi. Mereka memukul dengan keras, dan tinju mereka terus-menerus bertabrakan. Dalam sekejap, mereka saling memukul ratusan tinju. Raja Kong yang marah. Tiba-tiba, Chang Yan menghancurkan pasukan dan minum banyak. Di atasnya, api lebih intens dan tak berujung, dan raksasa dengan tinggi 100 meter terkondensasi. Ini besar, memegang gada api, agung. Fury King Kong, Chang Yan menghancurkan pasukan, dan menjadi King Kong yang pemarah. Bakat Chang Yan dalam menghancurkan pasukan sungguh menakjubkan. Dia telah berhasil mempraktikkan seni rahasia ini. Kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari iblis Jiwie dan Kendo. Banyak orang berseru. Di masa lalu, sihir 9 malam dan Kendo Wuji dibudidayakan menjadi dewa kuno. Banyak orang berpikir bahwa kemampuan Chang Yan untuk menghancurkan pasukan akan dilampaui. Namun, melihat Chang Yan menghancurkan pasukan dan menjadi King Kong yang pemarah, mereka tahu bahwa kekuatan bertarung Chang Yan sama sekali tidak lemah. Bunuh. Chang Yan menghancurkan pasukan dan meraung. King Kong yang marah meraung dan mengayunkan tongkat bergigi serigala ke arah Qin Wuyu. Menghadapi King Kong yang marah, mata Qin Wuyu memancarkan warna yang bermartabat. Puff! Wajah Qin Wuyu tiba-tiba memutih dan mulutnya penuh darah. Darah berkumpul di tinjunya, membuat tinjunya semakin kuat. Semakin banyak yang terluka, semakin kuat. Ledakan! Ledakan! Qin Wuyu, sama sekali tidak takut, bergegas ke King Kong yang marah, dan 7 tinju yang terluka meledak terus-menerus, dan meluncurkan pertempuran sengit dengan Chang Yan. Perang dua orang, menjadi sangat panas, telah menggunakan keterampilan yang unik. Ledakan. King Kong yang marah, kekuatannya luar biasa, suhu api, bahkan lebih menakutkan, dalam konfrontasi, benar-benar menekan Qin Wuyu, menempati sedikit keunggulan. Chang Yan menghancurkan pasukan dan menang. Orang-orang di wilayah bintang dinasti Qin sangat senang. Dalam pertempuran antara karakter tingkat putra dewa, mereka tidak begitu pasif dan rentan seperti mereka yang berada di tingkat putra suci. Jenis jurus rahasia ini mirip dengan jurus naga. Lu Ming berpikir, menurutku, kemarahan King Kong yang menghancurkan pasukan Chang Yan mirip dengan jurus naga. Namun, dia tidak terlalu optimis, Chang Yan pasti bisa menang. Benar saja, pada awalnya, Chang Yan menghancurkan pasukan dan menang. Dia menekan Qin Wudang dan bahkan melukai Qin Wudang. Namun, setelah Qin Wuxiang terluka, kekuatan Seven Cedera Shen Quan menjadi lebih kuat. Lambat laun, itu setara dengan Chang Yan. Harus dikatakan bahwa jurus rahasia Qi Sang Shen Quan semacam ini benar-benar tidak normal. Semakin banyak yang terluka, semakin kuat kekuatannya. Ini sangat menguntungkan dalam pertempuran. Misalnya, ketika orang lain terluka dalam perang, kekuatan mereka semakin melemah, tetapi Anda semakin kuat. Seberapa mengerikan ini? Oleh karena itu, pada awalnya, Chang Yan menghancurkan pasukan dan menduduki posisi yang unggul, tetapi kemudian, kedua orang itu imbang. Namun, Qin Wuyu juga sangat sulit untuk mengalahkan Chang Yan dan menghancurkan pasukan. Bunuh, bunuh, bunuh. Chang Yan menghancurkan pasukan, bertarung untuk malam itu, setinggi 3 meter di tubuhnya, dipenuhi dengan api yang menakjubkan, ruang itu terbakar dan terpelintir. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi, dan ada rune Tao di atasnya, seperti dewa api yang tak terkalahkan. Mereka bertarung 100 gerakan, ledakan. Akhirnya, Qin Wuyu membombardir tubuh Chang Yan yang menghancurkan pasukan dengan 7 pukulan luka, yang menghantam pasukan Chang Yan yang pecah. Namun, pasukan Chang Yan yang menghancurkan mengendalikan kemarahan King Kong, dan gada besar membombardir tubuh Qin Wuyu. Aduh, Qin Wuyu batuk darah. Tubuhnya seperti cangkang. Dia terbang keluar dari platform pertempuran sepanjang waktu.
Qin Wuyu dan Chang Yan memecah pasukan dan terbang keluar dari platform pertempuran hampir bersamaan. Kemudian mereka mengeluarkan pil penyembuh dan mulai menyembuhkan. Perang ini masih belum diputuskan, berakhir dengan kedua kekalahan. Dengan cara ini, ada 6 orang di Istana Surgawi 9 Jue, sementara hanya 9 orang yang tersisa di wilayah Qin Tianxing. Kong, suara pedang terdengar, dan cahaya pedang menyala ke arah Istana Surgawi 9 Jue. Seorang pemuda berpakaian hitam jatuh di platform pertempuran. Pemuda berpakaian hitam, dengan pedang panjang di punggungnya, seteguk pedang ajaib. Ledakan, kekuatan sihirnya meletus seperti gunung berapi, dan pedang Qin naik ke langit. Pedang yang mengerikan, banyak orang terkejut merasakan pedang yang mengerikan ini. Bahkan jika itu adalah malam iblis, Kendo Wuji dan yang lainnya, pupilnya menyusut. Pria ini juga merupakan karakter tingkat putra dewa. Dia mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Kultivasinya berada di 6 tingkat dewa surga. Dia juga memiliki kultivasi pedang yang mengerikan. Kamu juga seorang pendekar pedang. Turunlah untuk bertarung. Biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh kultivasi pedang tak tertandingi dari wilayah Qin Tianxing. Mata Jue Jian menatap Kendo Wuji, tampak seperti pedang ajaib. Sesuai dengan seleraku, Kendo Wuji juga menunjukkan rasa perang yang kuat. Melangkah keluar, tubuhnya muncul di panggung, dan tubuhnya juga meledak dengan semangat yang mengejutkan surga. Ledakan. Sebelum mereka mulai, ilmu pedang mereka telah bertemu di kehampaan, mengilhami semangat pedang Dao Dao Dao, yang menyebar ke segala arah. Sentuh, sentuh. Mata dua orang itu saling berhadapan, sebenarnya dari mata dua orang itu, meledak dua ki pedang kecil, dalam konfrontasi kehampaan. Kong, kong, kemudian, suara dua pedang terdengar di langit. Mereka berdua mencabut pedang mereka pada saat yang sama. Cahaya pedang itu seterang bintang-bintang. Beberapa orang tidak bisa membuka mata mereka saat menusuk. Kapan? Di udara, konfrontasi sengit terjadi. Mereka sama sekali tidak dapat melihat tubuh mereka. Mereka hanya melihat dua lampu pedang, bertarung di panggung pertempuran, saling bersilangan. Dua cahaya pedang akan muncul di sisi kanan panggung dan di sisi kiri panggung. Keduanya akan berubah. Setiap tabrakan akan merangsang ki pedang yang tak terbatas dan meledak ke segala arah, membentuk angin pedang yang mengerikan. Untungnya, ini ada di panggung. Di sekitar panggung, susunan yang kuat diletakkan. Susunan itu muncul dan menghalangi semua badai pedang. Jika tidak, itu akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Kedua pria itu bertarung habis-habisan sejenak, lalu tiba-tiba berhenti, dan kedua sosok itu melayang mundur. Dua sosok, satu hitam dan satu putih, berdiri di kedua sisi panggung pertempuran, memegang pedang panjang. Namun, kita dapat melihat bahwa napas Kendo sedikit lebih cepat, sementara napas Jue Jian stabil. Mungkinkah Kendo akan menjadi tak terkalahkan? Hati banyak orang hancur. Ilmu pedang Jue Jian benar-benar menakjubkan dan tak tertandingi. Pedangnya cepat dan tegas, seperti mengejutkan Hong. Dalam konfrontasi tadi, dia harus menang. Apakah itu level Kendo-mu? Itu terlalu mengecewakan bagiku. Selanjutnya, saatnya menentukan kemenangan atau kekalahan, medan pedang Shenluo, Wanjian Zushen. Di mulut Jue Jian, terdengar suara dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Pedang di tangannya tergantung di kepalanya dan bergetar sedikit. Bas! Tiba-tiba, pedang aneh muncul dari tubuhnya. Itu benar-benar seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, kamu tidak dapat melihat berapa banyak pedang yang ada. Fiuh, fiuh. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Kendo Wuji. Hancurkan untukku. Tidak ada minuman keras dalam Kendo. Dari tangannya, cahaya pedang Dao Dao mekar dan memotong bayangan pedang itu. Tapi begitu dia menyentuhnya, wajahnya berubah. Karena kekuatan bayangan pedang itu, mereka benar-benar mengerikan. Setiap bayangan pedang seperti pukulan penuh Jue Jian. Kekuatan semua bayangan itu luar biasa. Begitu dia menyentuhnya, cahaya pedang Kendo hancur. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur dengan cepat, dan seteguk darah menyembur keluar. Di tubuhnya, ada beberapa luka lagi, dan darah mengalir lurus. Sungguh keterampilan rahasia yang mengerikan, kekuatan bertarung Jue Jian sangat menakjubkan. Pada saat ini, Bing Xian, Qi Yan,
Mo Song dan Mo Jiuye terkejut. Mata Lu Ming juga membeku. Kekuatan bertarung Jue Jian benar-benar mengerikan. Jauh lebih kuat dari Qin Wu Yu sebelumnya. Hehe, bakat Jue Jian sangat luar biasa bahkan di rumah Jiu Jue Tianwang. Tidak banyak orang yang bisa menandinginya dalam pertempuran pertama di level yang sama. Di wilayah Qin Tianxing, Anda tidak bisa mengalahkannya di level yang sama. Istana 9 Jue, ada anak muda yang mencibir. Kalahkan aku, suara acuh tak acuh Jue Jian terdengar. Terus kendalikan bayangan pedang dan bunuh Jue Jian. Dewa kuno. Pada saat ini, Kendo Wuji meraung, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi dewa tua berbaju jingga setinggi 100 meter. Pedang di tangannya juga tumbuh dengan cepat, menyapu pedang sebesar gunung. Sentuh, sentuh. Terjadi serangkaian tabrakan. Setelah Kendo non-polarisasi menjadi dewa kuno, kekuatannya meningkat pesat, dan banyak bayangan pedang akhirnya terbuka. Ini, tubuh dewa kuno. Istana 9 Jue, seorang pemuda berseru, tampak sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahwa beberapa orang di wilayah Qin Tianxing kecil telah disempurnakan menjadi dewa kuno. Sungguh tidak terduga. Istana 9 Jue, seorang lelaki tua membelai janggutnya dan mengangguk karena terkejut. Sungguh tidak terduga, tetapi itu hanya roh kuno berbaju jingga, dan itu masih bukan lawan Jue Jian. Pemuda berbaju emas berkata dengan dingin. Mereka tampaknya cukup akrab dengan dewa-dewa kuno. Obrolan mereka tidak disembunyikan. Lu Ming dan yang lainnya mendengarkan mereka. Benarkah beberapa orang di rumah besar Jiu Jue Tianwang telah disempurnakan menjadi dewa-dewa kuno? Hati Lu Ming tergerak, tidak bisa tidak menebak. Dewa-dewa kuno, legenda adalah awal mula alam semesta, langit dan bumi secara alami melahirkan keberadaan yang kuat. Pada saat itu, jumlah dewa-dewa kuno antara langit dan bumi, ada banyak. Karena keturunan dan warisan dapat ditinggalkan di wilayah langit dan bintang dinasti Qin, sangat mungkin dewa-dewa kuno lainnya akan meninggalkan keturunan dan warisan di tempat lain. Aku kalah. Kendo tidak terpolarisasi untuk dewa kuno, mengayunkan pedang panjang, ke arah Jue Jian untuk membunuh. Hanya dewa kuno baju besi oranye, juga ingin mengalahkanku, naif. Jue Jian baru saja mulai menunjukkan sedikit keterkejutan, dan segera pulih kembali. Dengan lambaian kedua tangan, bayangan pedang tak terbatas, dan meraung ke Kendo Wuji. Bayangan pedang tak berujung menyatu menjadi sungai panjang dan bergegas menuju Kendo Wuji. Kendo Wuji tingginya 100 meter. Menghunus pedang besar, ia bagaikan pilar batu di sungai, menahan hantaman air sungai. Akan tetapi, sekuat apapun pilar batu itu, pada akhirnya akan terhanyut oleh hantaman air sungai yang terus-menerus. Sama seperti Kendo Wuji, ia dapat menahan atau bahkan bergerak maju pada awalnya, tetapi kecepatan hantaman airnya menjadi semakin lambat. Setelah beberapa saat, ia tidak hanya dapat bergerak maju, tetapi juga mundur. Kong, 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 bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh Kendo Wuji dan sisik oranye di tubuhnya, membuat suara berdenting dan percikan api menyembur kemana-mana. Akhirnya, sisik di tubuh Kendo Wuji terbelah, dan ada banyak bekas pedang dan darah mengalir. Dia benar-benar di luar kendali. Luka di tubuhnya semakin membesar. Sentuh. Akhirnya, tubuh Kendo Wuji menyusut dengan cepat. Dia tidak dapat mempertahankan dewa kuno. Dia menjadi normal dan terbang keluar dari platform pertempuran dan jatuh dengan berat di bawah platform. Wuji, apa kabar? Segera, ada ahli dari Sekte Pedang Abadi untuk membantu Wuji menyembuhkan. Di platform pertempuran, Jue Jian melambaikan tangannya, dan bayangan pedang menghilang. Dia berdiri di medan perang dengan tenang dan melihat ke segala arah. Siapa? Perang lagi. Matanya tertuju pada api merah, pinus ajaib, peri es, dan 9 malam ajaib. Menurutnya, hanya ketiga orang ini yang bisa melawannya di pihak Qin Tianxing. Aku datang, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan ilahinya. Jika aku bukan musuh, kau yang berada di atas. Iblis 9 malam melawan api merah, pohon pinus iblis, dan jalan peri es. Kekuatan pohon pinus iblis merah dan peri es berada di atasnya, sekarang bukan saatnya untuk bermain. Setelah mengatakan itu, iblis 9 malam bergegas langsung ke panggung pertempuran. Dewa 6, dengan kultivasimu, bukanlah lawanku. Mulut Jue Jian ringan, tidak ada warna bangga, seolah mengatakan fakta.
Jangan terlalu banyak bicara. Kau akan tahu setelah pertempuran. Suara dingin iblis 9 malam terdengar, lalu, dia melangkah keluar. Sentuh. Sentuh. Setelah beberapa langkah, tubuh iblis 9 malam membengkak dan berubah menjadi dewa kuno setinggi 100 meter dengan baju besi oranye. Satu tembakan, iblis 9 malam menggunakan semua kekuatannya. Hah, itu dewa kuno lagi. Aku tidak menyangka bahwa lebih dari satu orang di wilayah langit dan bintang dinasti Qin telah memurnikan menjadi dewa kuno. Beberapa orang di rumah besar Jiujue Tianwang terkejut. Tampaknya ada dunia dewa kuno di wilayah bintang dinasti Qin. Hanya ketika ada warisan dewa kuno, banyak orang dapat memurnikan diri menjadi dewa kuno. Di wilayah bintang terpencil, jarang ada kesempatan seperti itu. Jalan seorang lelaki tua dari Istana Surgawi 9 Jue. Di atas panggung, 9 malam sihir dan Jue Jian telah bertarung bersama. Kekuatan tempur 9 malam sihir mirip dengan Kendo Wuji, dan bahkan lebih lemah dari Kendo Wuji dalam hal kekuatan serangan. Namun, taktik 9 malam sihir lebih aneh, tetapi bertahan lebih lama. Namun, dia masih dikalahkan oleh Jue Jian. Di bawah bayang-bayang Jue Jian, dia bertahan sejenak dengan berbagai cara aneh, dan masih terluka parah dan terlempar dari panggung. Oke, hahaha. Jue Jian memang seorang jenius yang hebat, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Istana 9 Hari Jue, beberapa anak muda tertawa, pandangan mengejek pada orang-orang Qin Tianxingyu. Di sisi lain, daerah Qin Tianxing sunyi. Ada banyak orang di sekitar alun-alun, tetapi tidak ada yang berbicara. Suasananya sangat tertekan. Di sisi lain, seorang putra dewa dari 6 dewa, mengalahkan 2 rekan mereka, Mo Jiuye dan Kendo Wuji, dikalahkan berturut-turut, yang membuat orang-orang di daerah Qin Tianxing menderita pukulan serius. Hingga saat ini, ada 6 orang di pihak lain, dan 7 orang tersisa di wilayah Qin Tianxing. Menurut pendapat orang-orang, di antara 7 orang yang tersisa, satu-satunya yang memiliki kekuatan nyata untuk melawan Tian Jiao dari rumah Jiujue Tianwang adalah Pinus Ajaib Qian dan Bing Xian. Adapun orang lain, saya khawatir mereka tidak dapat mengambil tindakan apapun dalam menghadapi kesombongan Jue Jian. Dan pihak lain, ada 6 orang, satu terlihat tak terduga, tidak tahu seberapa kuat. Bagaimana kita bisa berperang? Apakah kita akan kalah? Hanya 10 tahun. Banyak orang yang putus asa. Lebih banyak orang, hanya bisa diam, menantikan keajaiban. Kalian berdua, siapa yang menang? Jue Jian kehilangan 2 orang berturut-turut. Dia bertarung untuk malam itu. Matanya tertuju pada tubuh Pinus Ajaib Api Merah dan Peri Es. Adapun yang lain, dia mengabaikan mereka. Lagu Ajaib Qian dan Bing Xian saling memandang. Mereka melihat bahwa Lu Ming belum bermain, jadi mereka hanya bisa maju terlebih dahulu. Aku akan melakukannya. Lagu Iblis Api Merah meraung dan bergegas ke platform pertempuran. Kau menghabiskan banyak kekuatan sihir. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu, tetapi kompetisi ini adalah pertarungan roda, jadi jangan bilang aku tidak akan menang. Lagu Iblis Qian membuka mulutnya dengan suara yang kuat. Pada saat berbicara, dia melangkah maju ke Jue Jian. Dengan setiap langkah, napasnya akan kuat. Ledakan. Dia menyemburkan api yang menyala dari tubuhnya. Api ini, tebal dan tebal, seolah-olah itu adalah magma. Dewa 7, budidaya Pinus Ajaib Api Merah, adalah Dewa 7. Beberapa orang berseru, dan kemudian, banyak orang di wilayah Qin Tianxing sangat gembira. Budidaya pohon Pinus Ajaib Qian telah mencapai tingkat ke-7 Dewa Surga. Ini adalah harapan. Apakah Dewa 7? Haha, itu menarik. Ayolah. Jue Jian sama sekali tidak takut. Di sekujur tubuhnya, bayangan pedang terus bermunculan. Lapangan pedang Shenluo, 10.000 pedang membunuh dewa, membunuh. Jue Jian minum dingin, tangannya maju menekan, bayangan pedang tak terbatas, menuju lagu Iblis Api Merah untuk membunuh. Raungan. Iblis Api Merah mengeluarkan raungan, dan kemudian tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi dewa kuno. Dewa kuno Pinus Ajaib Qian juga merupakan dewa kuno kumbang oranye setinggi 100 meter. Pada awalnya, Bing Qing memberitahu Lu Ming bahwa ada 4 talenta di Qin Tianxingyu yang telah disempurnakan menjadi dewa kuno. Mereka adalah Kendo Wuji, Mo Jiuye, Qian, Meng Song, dan Bing Xian.
Pada saat yang sama, permukaan dewa kunonya dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Dia menggabungkan bakat dan seni rahasianya dengan tubuh dewa kuno, membuat kekuatan tempurnya lebih kuat. Bintang jatuh. Tinjunya tampak berubah menjadi magma, dan magma itu berubah menjadi dua meteorit raksasa, yang dipenuhi dengan api dan meledak ke arah Jue Jian. Suhu di atas panggung meningkat tajam. Ini roh kuno lagi. Aku kalah. Pedang Jue diminum, ribuan bayangan pedang menyatu menjadi sungai panjang, menuju pinus ajaib api merah dan pergi. Ledakan, ledakan, serangan kedua belah pihak bertabrakan bersama, dan serangkaian ledakan pecah. Pada awalnya, kedua orang itu bertarung dengan sengit, dan sulit untuk membedakan pemenang dari yang kalah. Tetapi setelah beberapa saat, kekuatan tinju lagu ajaib Qian meroket, dan tinju magma terus membombardir, menghancurkan ribuan bayangan pedang dan membunuh Jue Jian. Jue Jian telah bertarung selama 2 kali berturut-turut, yang menghabiskan banyak kekuatan sihir. Namun, kultivasi Qian dan Mo Song 7 kali lebih banyak daripada Wu Ji dan Mo Jiuye. Kau yang kalah. Pinus iblis api merah itu minum banyak dan terus menghancurkan tinjunya seperti tas gunung kecil. Itu akan menjadi meteorit bersuhu tinggi yang sangat besar. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Itu serangan dari langit. Jue Jian minum, dan matanya memancarkan aura pedang yang mengerikan. Dengan lambaian tangannya, bayangan pedang di seluruh langit berkumpul bersama. Tubuh Jue Jian tampaknya menyatu dengan ribuan bayangan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang. Wah, cahaya pedang ini sekaligus mengalahkan serangan beberapa meteorit, menuju pohon pinus ajaib api merah untuk membunuh. Ini adalah pukulan terkuat Jue Jian. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga pupil api merah dan pinus ajaib menyusut tajam. Ribuan tinju ajaib, bintang meledak, bunuh, bunuh, bunuh. Lagu iblis api merah meraung ke langit, dan api seluruh tubuhnya berkumpul di tinjunya. Dalam sekejap, ribuan tinju meledak. Ribuan tinju ditembakkan dalam sekejap. Di mata orang luar, tampaknya ribuan bayangan tinju tiba-tiba muncul di depan tubuh longgar iblis api merah. Ribuan bayangan tinju sepenuhnya dipadatkan oleh api, dan kemudian mereka meledak menuju Jue Jian. Ledakan. Di platform pertempuran, ada raungan. Seluruh platform pertempuran terus-menerus berguncang, dengan kekuatan tak terbatas dan dampak yang tersebar, yang diblokir oleh susunan platform pertempuran. Banyak orang yang lemah dalam kultivasi hanya dapat melihat api dan cahaya pedang di seluruh langit, menghalangi bentuk tubuh lagu Qian Mo dan Jue Jian. Siapa yang bisa menang? Banyak mata orang yang tidak fokus menatap panggung, bahkan tidak berani berkedip, takut kehilangan pemandangan yang indah. Sentuh, sentuh. Di atas panggung, ada sosok besar, yang terus mundur. Tidak, itu adalah Red Flame dan Magic Pine. Dia mundur. Wajah Qin Tianxingyu berubah liar dan hatinya terus tenggelam. Namun, saat berikutnya yang membuat mereka senang adalah tubuh Jue Jian, seperti peluru, terbang keluar dari panggung pertempuran dan jatuh di bawah panggung. Dia terhuyung mundur beberapa ratus meter hingga berdiri kokoh, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Menang. Banyak orang yang sangat gembira. Qian Magic Pine masih berdiri di panggung pertempuran, tetapi bentuk tubuh Jue Jian telah jatuh dari panggung. Tentu saja, Qian Magic Pine lah yang menang. Red Flame, Magic Pine, juga terluka. Yang lain berbicara, dan kegembiraan di wajah mereka tertahan. Memang, dia juga terluka. Ada luka pedang yang dalam di dadanya, yang hampir menebas tubuhnya dan terus berdarah. Meskipun lagu ajaib Qian mengalahkan Jue Jian, dia juga terluka parah. Qin Tianxingyu hanya menang sedikit, situasinya masih sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Aku kalah. Jue Jian meninggalkan sepatah kata dingin, dan tubuhnya bersinar. Dia kembali ke kerumunan di Istana 9 Jue Tian. Dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan diri. Namun, tidak ada yang berani meremehkan Jue Jian. Jue Jian, pada awalnya, mengalahkan Wu Ji dan Mo selama 9 malam, yang menghabiskan banyak kekuatan sihir. Kemudian, Jue Jian hampir kalah di kedua sisi pertempuran dengan Dewa Langit 7 berat api merah dan pohon pinus iblis. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar menakutkan. Jika Jue Jian berada di masa jayanya, itu tidak akan dikalahkan oleh pohon pinus iblis Qian. Dengan cara ini, ada 5 orang di Istana Surgawi 9 Jue.
Qin Tian Xingyu, masih 7 orang. Dalam hal jumlah mereka, meskipun mereka masih memiliki keunggulan, tidak ada dasar sama sekali di hati domain Qin Tianxing. Lagu Iblis Qian tidak berbicara, dia memanfaatkan kesempatan untuk menyembuhkan diri, berharap untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Dewa Tujuh Berat, disempurnakan menjadi tubuh Dewa Kuno, kekuatanmu, di Dewa Tujuh Berat, juga diperhitungkan dengan baik. Di istana Jiujue Tian, pemuda berjubah emas itu membuka mulutnya lagi. Sambil berbicara, dia berjalan keluar perlahan dan jatuh di atas panggung pertempuran. Jinsing akan melakukannya. Jinsing akhirnya tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa, dengan dia, perang akan berakhir dan aku tidak perlu bertarung. Mari kita saksikan saja pertunjukan yang bagus. Pemuda lainnya di rumah Jiujue Tianwang, dengan senyuman, ekspresi santai dan ekspresi kemenangan. Lagu ajaib Qian menatap pemuda berjubah emas di matanya. Sejak awal, pemuda berjubah emas berbicara atas nama rumah Raja Surgawi 9 Jue. Dapat dilihat bahwa bakat pria ini pasti sangat menakjubkan. Kamu harus meluangkan waktu untuk pulih, aku akan memberimu kesempatan. Mulut Jinsing ringan, benar-benar berdiri diam di sana, membiarkan pinus ajaib peradangan merah pulih, sepasang penampilan penuh percaya diri. Melihat ini, pohon pinus ajaib peradangan merah tentu saja tidak akan bersikap sopan, mengeluarkan beberapa pil ajaib penyembuhan dan pemulihan kekuatan ilahi, menelannya, mengoperasikan metode sihir keterampilan sihir, pulih sepenuhnya. Luka di dadanya menggeliat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan pulih dengan cepat. Setengah jam kemudian, luka di dadanya benar-benar menghilang dan kondisinya kembali ke puncaknya. Ayo, Perang Dunia I, meskipun Anda memberi saya waktu untuk pulih, saya tidak akan berbelas kasih. Lagu Iblis Api Merah menatap Jinsing dengan rasa perang yang kuat. Namun, Jinsing menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda bukan lawan saya. Anda juga akan bertarung bersama. Kata-kata terakhir Jinsing adalah kepada Bing Xian. Apakah orang ini akan menantang pohon pinus ajaib Qian dan Peri Es? Apakah kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 surga dan dewa? Sungguh mengejutkan. Tidak, aku sudah mengamatinya. Kultivasi orang ini adalah dewa surga ke-6. Qin Tian Xingyu adalah dewa berambut putih. Dia hanya dewa ke-6, begitu percaya diri, ingin menantang Peri Es dan pohon pinus ajaib api merah pada saat yang sama. Di mana kepercayaan dirinya? Petik 2. Yaitu, Jue Jian cukup kuat, tetapi di masa kejayaannya, dia sama hebatnya dengan pohon pinus iblis api merah. Di wilayah Qin Tianxing, banyak orang berteriak dengan suara yang luar biasa. 6 dewa, secara tak terduga menantang pohon pinus iblis api merah dan Peri Es pada saat yang bersamaan. Bing Xian selalu setenar pohon pinus iblis api merah. Mereka telah bertarung berkali-kali di masa lalu, tetapi sulit untuk membedakan pemenang dan pecundang. Kultivasi pohon pinus iblis api merah telah menembus 7 tingkat dewa, yang pasti mirip dengan Bing Xian. Terlebih lagi, mereka semua adalah dewa dan anak-anak. Mereka semua tak tertandingi dan sombong. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Kamu benar-benar ingin menantang kami berdua. Ini tidak sesuai dengan aturan. Jika kita menang saat itu, Bing Xian Dao, jika kamu bisa menang, kamu akan menang. Sebelum Bing Xian mengatakan apapun, Jinsing berkata dengan lemah. Bagus. Bing Xian langsung setuju, karena pihak lain begitu percaya diri, dia tidak punya alasan untuk tidak setuju. Langkah keluar, Peri Es juga muncul di panggung, berdiri berdampingan dengan pinus ajaib api merah, dan tubuhnya dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan. Peri Es dan pinus ajaib api merah, dingin, dingin dan panas, membentuk gelombang yang mengerikan, menuju Jinsing. Sentuh. Jinsing melangkah keluar, napas, juga semua mekar. Dewa 6, kultivasinya, itu hanya Dewa 6. Kekuatan sihir emas, yang menutupi seluruh tubuh, menghancurkan napas Peri Es dan pinus ajaib api merah. Bing Xian, kau meninggalkanku dengan benar. Lagu sihir Qian ke suara Peri Es, dan kemudian menuju sisi kanan Jinsing untuk membunuh. Pada saat yang sama, Peri Es bergegas ke sisi kiri Jinsing. Dalam proses bergegas keluar, tubuh Peri Es dengan cepat menjadi lebih besar dan menjadi dewa kuno. Begitu dia bergerak, semua orang tahu bahwa kultivasi Bing Xian benar-benar dewa surga ke-7.
Bintang jatuh. Pedang es cepat. Pinus ajaib api merah dan peri es pada saat yang sama, untuk membunuh Jinsing di masa lalu. Karena Jinsing sangat percaya diri, dia pasti memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka tidak berpikir bahwa Jinsing berpura-pura dipaksa. Qian Morsong dan Bing Xian adalah musuh bebuyutan. Mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Mereka saling mengenal dengan baik dan bekerja sama dengan sempurna. Kedua serangan itu adalah untuk menenggelamkan Jinsing, yang berukuran seperti orang biasa, seperti semut tahi lalat di depan dewa kuno setinggi 200 meter. Namun, dalam menghadapi serangan dua orang itu, Jinsing bersikap acuh tak acuh. Hancurkan tangan kekosongan. Jinsing berbisik, dan telapak tangannya menjadi kuning keemasan, seperti emas. Kemudian, dia menebas telapak tangan Bing Xian dan Qian Morsong secara berurutan. Ledakan, ledakan. Telapak tangan emas Jinsing bertabrakan dengan serangan peri es, api merah, dan pinus ajaib, dan meledak menjadi dua raungan. Kemudian, meteorit serangan lagu ajaib Qian, langsung meledak. Tubuh pinus ajaib api merah bergetar hebat, dan tubuhnya mundur berulang kali. Pada saat yang sama, serangan peri es juga hancur, dan tubuhnya juga mundur. Adegan ini sangat menakjubkan, sangat kuat. Seperti dua gajah, dipukul mundur oleh seekor semut. Bagaimana ini bisa, mungkin? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa begitu banyak orang berbicara bersama. Bing Xian dan Qian Morsong adalah dewa tingkat 7 dari para dewa, dan mereka juga menampilkan tubuh roh kuno. Mereka berdua dikalahkan oleh Jinsing dan dikalahkan oleh Jinsing. Kekuatan teror, pandangan Luming tertuju pada dua telapak tangan emas Jinsing. Baru saja, Luming merasakan bahwa telapak tangan Jinsing meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, dan mengalahkan serangan Bing Xian dan Qian Morsong dalam satu gerakan. Mematahkan tangan kekosongan, Luming berbisik, yang merupakan rahasia yang mengerikan. Turunlah padaku. Sebuah gerakan mengusir peri es dan pinus ajaib Qian. Jinsing minum dengan dingin. Dengan satu langkah, tubuhnya meledak ke arah pinus ajaib api merah, dan satu telapak tangan jatuh ke arah pinus iblis api merah. Telapak tangan emas, besar dan tak tertandingi, lebih besar dari tubuh dewa kuno pohon pinus ajaib Qian, menekan pohon pinus ajaib api merah. Pohon pinus ajaib api merah meraung, tinjunya terus-menerus meletus, dan tinjunya seperti lava, dan terus-menerus membombardir jejak telapak tangan emas. Namun, kekuatan jejak telapak tangan emas itu mencengangkan. Ia berguling ke bawah, dan magma seperti tinju itu terus-menerus meledak.